Hai 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 Sobat Kuarantin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali nih di Qbus Podcast di segmen Obrasi, obrolan bebas, santai dan berisi. Kembali lagi nih dengan Dwi di sini. Tapi hari ini aku ditemani dengan dua orang bapak-bapak nih. Halo bapak-bapak, boleh perkenalan diri dulu nggak nih? Pastinya boleh dong, Wi. Perkenalkan, nama saya Edi. Tebak tanggal lahir. Bukan cek kodam ya? Coba, untuk usia mungkin sekitar 56, tapi jiwa masih kayak gini lah. Yes. Mungkin untuk satu teman lagi, Pak Iwan. Memang perlu pakai tanggal lahir juga nih. Masih Iwan Haji, lengkapnya Irwan Suwandi. Tanggal 23 Juli ini kita memperingati Hari Anak Nasional nih Bapak-bapak. Nah, di tema peringatan Hari Anak Nasional ke-40 tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, ada beberapa subtema juga nih Bapak-bapak. Boleh dijelasin nggak nih ada subtema apa aja nih Pak Edi? Boleh, Wi. Mungkin yang pertama untuk anak cerdas berinternet sehat. Tema kedua berikutnya suara anak membangun bangsa, dan ketiga Pancasila di hati anak Indonesia. Keempat, lead to lead and speak up, anak pelopor dan pelapor. Dan untuk yang kelima, pengasuhan layak untuk anak digital parenting. Mungkin itu gambarannya untuk subtema di kita di hari ini. Keren. Kalau untuk Pak Edi dengan Pak Irwan sendiri, di Hari Anak Nasional ini ada nggak sih hal-hal spesial yang bapak-bapak lakukan ke anak-anaknya bapak nih, terutama sekarang ke Pak Irwan dulu deh. Apa itu? Enggak, gue bingung. Apa yang dijelasin gitu loh, nggak begitu paham soal anak. Emaknya lah yang paham tuh. Tapi ngasih pendidikan yang layak, terusnya Ya, bermain, itu. pasti dong. Iya. Sebenarnya sih mungkin gini, Wi, kita kalau untuk anak, untuk yang lebih mengerti benar tentang anak itu istri kita sebagai ibu ya, karena setiap hari mereka selalu bersama. Tapi ada dong waktu untuk anak-anak itu buat Pak Edi sama Pak Irwan. Pastinya ada. Makanya saya setiap Sabtu dan Minggu pulang itu karena apa? Demi anak. Karena anak juga pastinya perlu profil seorang bapak. Mantap. Ini karena mungkin setiap anak pastinya tidak akan selalu terpenuhi juga untuk ibunya gitu ya, dari ibunya. Kadang ada juga yang tidak bisa diselesaikan permasalahan, mungkin kita bisa di situ untuk kasih sharing juga gitu kan. Oh iya bener. Tapi kalau Pak Irwan sendiri ke anak-anaknya deket gak sih? Deket juga. Cuma paling ya lebih cenderung malam lah ya. Malam. Berarti hampir Paling sama lah ya. ngobrol-ngobrolan Kalau sama. berarti hampir sama kayak Pak Edi lah ya. Kalau Pak Edi kan hari Sabtu Minggu weekend gitu. Iya. Kalau enggak pas lagi ada tugas doang, ada ke Bandung, pasti bakal berkunjung juga kan gitu. Pak Edi sama Pak Irwan nih punya anak berapa? Anak 3. Anak 3 banyak juga. 2 cowok. Itu yang terhitung kan. Cewek 1. Kalau Pak Edi sendiri nih punya anak berapa nih? Untuk anak yang sesuai kakak ya, itu ada 3. Yang pertama laki-laki, umur 28, alhamdulillah udah pada lulus. Itu juga mungkin ya itu tadi berkat arahan dari orang tua. Untuk yang kedua, umur 24, alhamdulillah udah bekerja, perempuan. Untuk yang ketiga baru masuk SMP kelas 1, usia 12 tahun. Berarti selisihnya jauh ya Pak? Jauh. Antara anak kedua sama anak ketiga. Karena kita mungkin kenapa jauh,
kita juga sering jarak jauh. Iya. Oh LDM. gitu. Saya LDR katanya. Iya. Kalau kata anak sekarang mah ya. Ini nikah mah LDM. Apa itu LDM? Long distance married. Oh. Oh iya. Iya. Ya mungkin itu. Nah, untuk Pak Edi sama Pak Irwan sendiri nih, kan pasti ada permainan-permainan yang dikangenin pada saat masa kecil. Permainan apa sih Pak? Kali aja gitu. Antara zaman aku sama zamannya bapak-bapak ini berbeda gitu. Kalau kami tuh biasanya berenang. Di mana tuh Pak? Biasanya ke Ancol. Wih, keren juga main ke Ancol. Ya, jadi sebenarnya Ancol itu nggak mesti mahal. Oh. Kalau kita member dulu ya, waktu zaman saya itu 170 itu sudah full day 1 tahun. Oh. Jadi kita cuma bayar doang, terus kemudian masuk ke Atlantis itu nggak bayar, cukup nunjukin aja. Jadi kita manfaatkan itu. Di samping itu ya bola, kebetulan cukup banyak juga sih aktivitasnya anak-anak, bola. Dan kadang kita sepeda juga, sepeda. Apalagi kemarin kan event-eventnya lagi rame-ramenya bersepeda, tapi sekarang ini udah enggak. Sepeda, paling bola. Dan kebetulan anak-anak tuh ada kegiatan lain seperti silat, futsal masih sampai sekarang. Ya itu aja sih, kegiatan kita nggak banyak. Ya lumayan lah untuk ini pendekatan. Oh iya. Alhamdulillah beneran. Alhamdulillah. Kalau Pak Edi sendiri nih apa tuh? Kalau untuk aku sendiri ada hal yang permainan yang sampai sekarang mungkin udah hilang ya, udah nggak ada. Itu gatrik. Apa tuh Pak Apa Gatrik? itu gatrik? Jadi gatrik itu ada alatnya dari kayu. Gatrik, Gatrik dari kayu yang dipotong, satu agak panjang, satunya agak pendek. Jadi ditaruh di lubang, digini-gini, kotak-atik. Kalau lama kita ngotak-atik di atas itulah yang pemenangnya gitu. Oh itu bukan diangkat begini terus kemudian dipukul begitu, Ya, bukan? kan digigit-gigit Itu namanya dulu, apa itu? gatrik. Oh gatrik ya. Kalau dulu kita namanya bukan gatrik itu. Apa namanya? Foto lele, Lempar tokolele apa? Ya? foto lele, Cokolele. foto lele dulu. Cokolele Ada yang ini. bilang cokolele. Apa namanya? Ukulele. Itu ukulele. Ukulele. Ginjreng-ginjreng. Ada lagi dua tuh, satu lagi ukulele, satu lagi apa itu namanya itu? Foto lele. Nah, Aku mau nanya ke oh Dewi. boleh Nah. Pak. Dulu yang ada berapa? Mungkin kewajiban untuk orang tua kepada anak yaitu menafkahi, memberi pendidikan. Iya. Coba ada nggak sih hak untuk anak menurut Dewi? Gitu? Kalau hak untuk anak, kalau menurut aku sih mendapatkan pendidikan itu pasti ya Pak. Bermain dengan orang tuanya gitu, terusnya mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya apabila ada hal-hal yang kurang mengenakan, contohnya di sekolah ataupun di luar sekolah, terus berekreasi sama orang tuanya, mendapatkan makanan, jaminan kesehatan, terus juga berperan juga nih dalam membangun kesehatan mentalnya ataupun dalam pendidikan jasmani rohaninya gitu juga sih menurut aku. Ya memang mungkin beda juga Wi, untuk zaman dulu, anak-anak zaman dulu zaman sekarang ya. Karena sekarang kan untuk anak-anak itu hubungannya selalu dengan internet, HP. Iya. Menurut Dewi sendiri yang jadi di anak sekarang gitu ya, itu ada nggak sih lebih banyak positifnya atau negatifnya gitu? Tergantung kita ngelihatnya dari sisi mananya sih Pak. Kalau misalkan menurut aku ya dari orang tuanya sendiri, dia suka ngasih gadget mulu nggak nih ke anak-anaknya, screen time ke gadgetnya kayak gimana, terusnya juga dicek lagi ngebuka browsernya atau permainannya itu yang ngedidik apa enggak gitu. Nah biasanya anak-anak yang sekarang ini kan pada buka browsernya atau permainannya itu
yang kurang mendidik lah gitu ya gitu, jadinya bolehlah dikurangi gitu screen time-nya dan juga dideketin ke orang tuanya gitu. Iya. Tapi pengalaman saya pernah juga ngalamin, jadi kita minta password aja susah. Ya. Iya. Karena takut Salah satu kendala juga gitu kan. Itu yang apa-apanya terjadi ya. tuh. Iya. Ya kadang itu. Sama anak-anak saya juga kayak gitu juga. Nah, kalau misalkan nih untuk Pak Edi sama Pak Irwan sendiri, ada nggak sih hal yang belum tercapai pas lagi masa kecil Bapak dan sampai sekarang belum tercapai nih, apa nih yang belum beres? Yang sampai saat ini belum kesampaian itu camping bareng. Camping bareng anak-anak ya Pak? Anak-anak. Wah, Itu seru pengen sih. sebenarnya. Ya, Camping ground sambil gitu ya. santai. Ya, nggak usah apa namanya. Ya, cari-cari suasana baru lah. Pengen, tapi sampai sekarang yang bencananya. Kalau Pak Edi sendiri apa tuh Pak? Kayaknya untuk saya hampir sudah mungkin yang belum umroh. Oh, umroh bareng-bareng. Haji sama ya, umroh anak bareng. haji. Pengen juga sih. Tapi semoga diaminkan dulu aja ya, Amin. apapun keinginannya bapak-bapak dan aku pun ya semoga diaminin. Nggak tahu kapan bisa terlaksananya itu. Mungkin kalau kata saya sih seperti Pak Irwan itu termasuk sudah banyak yang dicapai. Kalau saya masih belum mungkin ya. Salah satu contohnya Pak Irwan punya cucu. Wih, Iya. Itu salah satu keuntungan dan kelebihan. Kelebihan cucu satu. Iya, kalau sekarang kita ada tambah satu lagi ya makin apa ya? Ya senang juga sih ya, karena ada warga baru lagi di situ, di keluarga. nah untuk bapak-bapak berdua nih, pesan untuk anak-anak Indonesia apa sih? Kayaknya kurangin main Gadget. itu udah meracuni banget ya buat anak-anak. Karena hampir semua tetangga saya pun sama begitu, nggak cuma anak kita. Itu aja. Terus kemudian lebih pendekatan kalam gimana sih? Itu juga Jakarta ya khususnya ya. Anak-anak kita ini dia kurang banyak tahu tentang tanaman. Ya, bahkan hewan pun dia nggak begitu paham. Kalau kita nggak Masih tahu. edukasi dan lain-lain Iya. segala macam semua. Perlu itu sih yang jelas. Apalagi ya fokusnya kayaknya dia lebih ke belajar ya biasa lah ya, pada umumnya anak-anak kita itu pasti belajar cuma belajarnya nggak seperti Nggak seperti kita dulu ya, iya, yang lebih pengen fokus, banget apa tapi nih yang dia- dicapai. dia belajar sebenarnya belajar dari gadget. Iya. Dia bahkan ada yang dia ketahui kita pun nggak tahu gitu. Benar. Itu sih kelemahannya ya. Kalau Pak Nonton Edi, TV pun jarang gitu. oh iya, karena kan ya nonton televisi juga berita doang Iya. gitu kebanyakan gitu ya. Kalau Pak Edi sendiri, Mungkin untuk saya pribadi saran dan anak-anak Indonesia, apapun itu cerita atau bacaan dari surat kabar internet, tapi yang lebih utama adalah petuah dari orang tua, itulah yang harus diikutin dan dijalankan. Mungkin itu. Boleh nyanyi nggak? boleh. Nyanyi yang buat anak-anak tuh lagu apa? Iya lagu ya anak-anak. Berdua aja dah, nggak apa-apa. Suara satu loh ya. Gue suara dua dan apa? Atau gue suara satu, lu suara dua. Tapi lagunya apa? Tapi lu cari dulu nih. Lagu apa ya? Oh, boleh tadi Anak-anak tuh. lihat kebunku. Oh, kalau itu udah kagak pernah nyanyiin lagi di sama Nah, anak-anak iya, tuh. Dia bukan makanya. kebunku lagi kayaknya. Iya kotaku malah. Yang ada di kota itu cuma pot-pot doang.
pot-pot juga, Iya, pot-pot kecil doang pot gitu. kecil doang kan. Kebunnya nggak ada, salah sebenarnya kalau nyanyi kebun. Tapi kayaknya ini Aduh, bapak-bapak berdua ini ternyata. lupa nih lagu anak-anak sendiri. Bulu lirik. Iya. Enggak, lagu apa yang sering dinyanyiin sama anak-anak bapak? Kalau enggak, dulu pas lagi sekolah lagu apa yang sering dinyanyiin? Kalau masih nimang-nimang itu lagunya cicak-cicak di dinding. Nah, Tapi Kalau nimang, kalau udah agak gede sedikit, lihat kebunku. nah, balonku aja Iya. Balonku itu ada 5. iya ada 5. Baru belajar jalan biasanya kalau balonku. Iya. Udah sedikit agak gede baru lihat kebunku. Udah gede dikit itu tutut. sambil naik Iya, kereta sambil naik kereta odong-odong api. gitu kan? Iya. Cuma bukan kereta api, odong-odong. Odong-odong. Kalau di tempat saya tuh kan di Kemayoran ya. Jadi orang hiburan buat anak-anak kecil itu nonton ondel-ondel. Oh iya. Iya. Jadi dia setiap sore itu selalu ada ondel-ondel di situ. Terus di situ ada juga kuda apa namanya, sewa kuda delman. Iya. Dia naik delman muter-muter. Gitu. Sebenarnya sih pendekatan sama anak cukup ya kali ya. Cukup. Cuma penekanan untuk Nggak belajar. kurangin main gadgetnya itu. Ya dikurangin mestinya itu. Jadi nih, lagu Ayo. apa nih? Bintang kecil. Bintang. Bintang kecil. Berdua nih cari. Iya. Kita nyanyi nih benar. Iya. Sip. Beneran nyanyi. Nah, saya Nyanyi. cuma Oh. Lalu apa itu? Pelangi. Bintang kecil. kita bareng nyanyi Boleh. Apa nih lagunya? pelangi aja. Pelangi. Duluan ya? Apa ya? Gue duluan. Oke. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Wih, merdu banget ya Sobat Kuarantin, suaranya Pak Edi dengan Pak Irwan. Nah Sobat Kuarantin, tadi merupakan bincang-bincang menarik bersama Pak Edi dan Pak Irwan tentang peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024. Makasih ya Sobat Kuarantin sudah mendengarkan Qbus Podcast di segmen Obrasi. Sampai bertemu di episode menarik lainnya. Bye-bye! Bye. Bye.